Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 1010. Ya. 1010. Tantan. Oke, silakan Pak. Yuk. Ya, pertanyaan yang pertama dari seorang pria usia 21 tahun masih single, tinggal di New Zealand. Shalom Pak Pendeta, saya mahasiswa yang sedang berkuliah di luar negeri. Tidak beasiswa melainkan bayar sendiri. Namun karena ekonomi keluarga pas-pasan buat saya kuliah di luar negeri, saya harus bekerja sambil belajar untuk bayar sewa dan kebutuhan sehari-hari. Saya seringkali dilema antara pergi ke gereja atau pergi bekerja. Karena jika tidak bekerja, saya tidak bisa bayar sewa. Bagaimana pendapat Pak Pendeta dengan keadaan saya ini? Terima kasih. Pergi bekerja itu pun melayani Tuhan. Ya. Itu juga kebaktian. Jadi kamu pergilah bekerja untuk nafkah kamu dengan motivasi bahwa kamu melakukan itu untuk Tuhan. Lalu carilah waktu selain hari Minggu untuk punya persekutuan. Tidak harus hari Minggu. Nanti kalau hari Minggu usahakan kamu datang ke gereja. Kalau bisa. Tapi tidak selalu harus tiap minggu kan. Kadang-kadang bisa kan ke gereja, pergilah ke gereja. Tapi kalau pas tidak bisa ya nggak masalah. Apapun yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, kita kerja untuk Tuhan. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 64 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, 2 pria, 1 wanita, Ya. tinggal di Surabaya, jemaat dari salah satu gereja Protestan. Shalom, saya penyuka khotbah suara kebenaran, terkhusus tim Abam. Oh, terkhusus program Abam mungkin. Ya. Setiap hari saya selalu mendengarkan khotbah Pak Eras dan juga pendeta-pendeta dari GSKI lain. Ya. Iman saya selalu didewasakan melalui proses doa pagi, khotbah, seminar, dan lain-lain. Hampir semua masalah saya sudah terjawab di Abam. Hari ini, Minggu 21 April, saya barusan ibadah di GSKI Surabaya Sutos, bertemu dengan Bu Eras dan Pak Hua. Iya, Pak Hua. Saya takut salah baca. Iya, Pak Hua. Menjadi kerinduan saya untuk bertemu Pak Eras sesuai dengan Abam episode 954. Pak Eras akan memeluk saya. Ini di 954. Terus mohon disampaikan nomor rekening Abam kepada kami, kepada penanya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama saya, Bapak pernah bilang Tuhan Yesus telah mati 2 kali, 1 kali diterminate dan kedua kali disalibkan. Mohon petunjuk ayatnya. Nah, itu enggak. Itu dulu saya masih Trinitarian. Iya. Jadi dia pernah eksis, Iya. lalu menjadi manusia kan harus dikosongkan. Mau tidak mau kan harus rohnya yang dimasukkan. Iya. Tapi itu tidak benar. Sekarang saya monoteisme bukan Trinitarian. Iya. Yang kedua, perihal pembagian harta warisan anak sulung dan anak bungsu. Saya sebagai anak sulung sudah menolak atas warisan dan bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Namun adik saya yang bungsu menuntut sebagian warisan yang saya peroleh sendiri, baik yang di Mojosari dan Surabaya. Ini kurang lebih nominalnya besar sekali ya Pak ya. 500 juta, ya, 500 juta ini. Padahal ini peroleh sendiri ya, diperoleh sendiri. Bukan dari warisan. Bukan dari warisan karena sudah menolak atas warisan. Ya. Ya tentu kalau itu bukan milik dia ya jangan diberi. Itu milik Tuhan yang dipercayakan ke Anda. Nanti dibagi ke adik, adik dipakai untuk macam-macam. Kamu harus membela milik Tuhan, Pak. Ya. Betul nggak? Ya. Jangan dikasih kalau itu memang milikmu. Ya. Ya. Terus. Yang ketiga, apakah saya bisa masuk di grup Abam, komunitas Oke. Abam? Ya. Lalu Dia akan kebaktian lagi. iya, Ya. maju terus Pak Eras, saya akan selalu mendukung suara kebenaran yang disampaikan Pak Eras dan tim GSKI. Shalom. Siap, Pak. Tuhan berkati Bapak. Bapak usianya lebih muda setahun dari saya. Ya. Kita sama-sama udah tua, Pak. Kita sekarang mau cari kehidupan yang akan datang saja. Ya. We love you and we appreciate you. Amin. Selanjutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Semarang. Shalom Pak Eras, saya pecinta suara kebenaran. Setiap hari saya pasti meluangkan waktu ikuti khotbah di truth.id dan saya juga mengikuti doa pagi. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah kalau kita ikut doa pagi tapi berdoa dan pujian penyembahnya di dalam hati saja, apakah bisa sampai kepada Bapa? Kalau memang tidak boleh terdengar suara nggak apa-apa. Tapi kalau itu di rumah sendiri atau di tempat di mana suara kita tidak mengganggu orang ya harus dibuka mulutnya. Ya. Terus Masalahnya saya sekarang kerja momong anak. Jadi sekamar dengan teman yang lain yang beda agama. Saya takut mengganggu teman sekamar saya. ya bisa diam saja atau cuman gitu nggak apa-apa.
Diam enggak apa-apa. Terus? Dan satu lagi Pak, apakah doa pagi bisa dibuatkan siaran ulang supaya kalau lagi tidak bisa ikut, saya bisa ikut doa di waktu yang senggang. Karena kalau tidak ikut doa pagi, saya merasa tidak damai sejahtera Pak. Doa pagi yang diulang itu hari Sabtu saja ya. Ya. Kalau yang lain diulang, nanti yang lain ada kebiasaan tidak mau ikut doa, tidak mau bangun pagi, dan itu menjadi tidak serius. Ya. Oke, amin. Berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, menikah memiliki 1 orang anak sebagai guru swasta di Kupang. Ya, jemaat dari gereja Protestan. Ya. Shalom Bapak Eras dan tim Abam. Saya selalu mengikuti khotbah-khotbah dari Bapak Eras. Bapak mohon izin meminta solusi dari Bapak. Adik sepupu saya yang perempuan usia sekitar 21 atau 22 tahun saat ini menderita depresi berat. Sudah dibawa ke psikiater dan mendapat obat, namun kondisinya masih belum membaik. Adik saya ini ternyata selain mengalami depresi, dia juga mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan. Ternyata semuanya dilatar belakangi oleh masa lalunya yang sejak sekolah dasar mendapatkan pembulian. Bahkan sampai kuliah sahabatnya sendiri mengungkapkan rahasianya kepada teman lain. Sehingga dia merasa selalu ditinggalkan. Dia juga merasa sakit hati karena ayahnya meninggalkan keluarganya sebelum akhirnya ayahnya mengalami depresi dan gantung diri. Waduh. Sebelum meninggal, ayahnya memang pulang kembali ke rumah dan berbaikan dengan ibunya. Namun sudah dengan kondisi jiwa yang depresi. Ayahnya sering berhalusinasi ada perempuan yang menyerupai istrinya yang mengajak dia keluar dari rumah entah kemana sampai akhirnya bunuh diri. Saat ini adik saya itu juga mengalami halusinasi berjumpa perempuan menyerupai ibunya yang mengajaknya keluar dari rumah dan bunuh diri. Pak Eras mohon arahannya, kami harus menolong adik saya dengan cara bagaimana? Apakah adik saya ini perlu didoakan untuk pelepasan? Mungkin gen dari ayah menurun padanya. Langkah-langkah apa yang dapat kami lakukan untuk menghadapinya? Terima kasih sebelumnya Bapak, kami sangat membutuhkan arahannya Pak. Ini memang diberikan ke psikolog kita ya. Tapi coba diminta untuk didoakan Bulani. Pelepasan. Ya, kemungkinan ada kuasa gelap. Iya. Ya. Iya. Oke, kita akan melayani ya. Tidak saya jawab di sini. Iya. Tapi untuk peserta pengikut Abam ya, Anda lihat begitu banyak orang yang hidupnya tragis. Bersyukur kalau Anda tidak mengalami keadaan tragis seperti ini. Tapi jangan menunggu punya masalah tragis baru mencari Tuhan. Sekarang carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum keadaanmu tak tertolong. Amin? Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 73 tahun, menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Semarang. Shalom Pak, saya mau bertanya, apa kata Alkitab tentang kewajiban anak menghidupi orang tua? Terima kasih. Oh iya, jelas. Hormati orang tuamu, termasuk di situ sikap bertanggung jawab anak terhadap orang tua. Ya. Firman Tuhan mengatakan kalau anak tidak ngurus orang tuanya, ya dia anggap aja bukan orang yang mengenal Allah. Ya. Mutlak anak melihara orang tua. Itu mutlak. Oke, terus. Berikutnya dari seorang pria usia 59 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Tangerang, jemaat dari salah satu gereja Protestan. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus, keluarga besar saya atau saudara-saudara saya menghendaki agar makam orang tua kami dibongkar dan dikremasi saja. Dengan alasan khawatir tidak ada yang urus ke depannya. Saya ingin mendengar apa pandangan kekristenan khususnya Alkitab tentang kremasi. Karena tidak ada di Alkitab yang meninggal secara baik-baik lalu dibakar atau istilahnya debu, bukan abu. Ditambah keyakinan iman Kristiani, orang yang sudah meninggal dalam Kristus pada akhir zaman baru akan dibangkitkan bersama. Oke, yang pertama, Alkitab itu kan memang dalam alam pikir Yudaism. Mereka tidak mengenal kremasi. Tetapi Alkitab tidak pernah melarang kremasi. Ya. Istilahnya debu bukan abu. Debu yang kecil juga abu. Abu yang tebal jadi debu, ya kan gitu. Sama. Jadi dari pengertian yang saya pahami, karena saya juga dosen etika dan membahas hal ini, tidak masalah dikremasi. Ya. Terus. Saya pernah melihat kesaksian Murtadin di YouTube yang sudah menerima Yesus. Dia bisa melihat roh orang Kristen nyaman, masing-masing tidur di makam. Kalau dibongkar berarti roh kita usir. Enggak. Itu penglihatan begini tidak bisa jadi dasar. Ya, Iya. Terus. Padahal setelah dikremasi, abu harus dilarung atau dihanyutkan ke laut. Maksud saya gaya hidup kremasi baru 10 tahun
kan ini. Enggak, dari dulu sudah ada kremasi. Ini mungkin trennya begitu ya. Oh, trennya ya. Tapi zaman saya 30-40 tahun ini udah mulai kok. Oh iya. Terus Ditambah lagi tanah pun semakin susah. ya, Tapi bisa disiasati dengan mayat ditumbuk di satu lubang makam. Dengan kremasi orang tidak mau pusing dan mau praktisnya saja. Terima nggak kasih. masalah. Kremasi itu sama sekali tidak menjadi masalah. Kalau nanti soal kebangkitan, yang dibangkitkan sebenarnya itu adalah kehidupan rohnya yang diberi baju baru. Jadi karena tulang akan dibangkitkan, yang dimaksudkan tulang di penglihatan Yeskiel itu not real bone, bukan tulang. Tulang yang dibangkitkan itu gambaran Israel yang dipulihkan, bukan tulang real bone ini, bukan. Itu jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jadi memang tidak masalah dikremasi, itu tidak masalah. Jadi kalau itu penglihatan ada orang tidur, Anda tahu nggak orang Kristen yang benar tuh kalau mati nggak di kuburan loh di surga? Salah dia melihatnya, ya kan? Iya. Yang tidur itu bukan rohnya orang Kristen yang benar, itu mungkin roh orang lain. Kalau orang Kristen yang benar sudah bersama Yesus. Hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Amin. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, menikah, tinggal di Tangerang. Shalom Pak Eras, terima kasih atas jawaban pertanyaan saya di Abam episode 829. Pak Eras menjawab dan menyarankan saya untuk diam dan tidak menceraikan suami saya yang selingkuh. Biarkan menggantung begitu saja dan tetap setia. Saya merasa harus menjelaskan lebih detail soal suami saya. Pak, dulu suami saya Muslim terus masuk Kristen dan dibaptis Islam. Ikut persekutuan dan pelayanan bahkan jadi pejabat. Tapi saat dia selingkuh dan menikah siri itu, dia kembali mengucap syahadat dan kabarnya menjadi mualaf lagi. Saya harus bagaimana ya Pak? Apakah status kami di hadapan Tuhan tetap sebagai suami istri? Mohon sarannya dari Bapak. Suami tidak mau lagi tinggal bersama walaupun dia masih memberi nafkah uang makan saja. Saya merasa sangat malu dengan orang-orang di gereja sampai saya pindah gereja dan menutup diri dari persekutuan. Saya hanya datang ibadah minggu saja, ikut doa pagi di truth.id dan mendengarkan Abam. Mohon doakan dan beri saran Pak, karena saran dari Bapak untuk tetap bertahan dan setia masih saya pegang sampai hari ini. Ternyata suami saya selingkuh dengan wanita itu sudah sejak tahun 2019. Pada saat itu wanita ini masih dalam status pernikahan dengan pria lain. Terima kasih Pak Eras, saya sangat mengharapkan bimbingan dan saran dari Bapak, karena bagi saya saat ini perkataan Pak Eras adalah seperti perkataan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Kamu dapat uang makan cukup, tidak mendapatkan tubuhnya. Digantung. Kalau kamu cerai, makanya kamu menikah lagi. Kan enggak? Dengan usia begini kamu akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar kalau nikah lagi. Kamu gantung saja. Dia punya anak yang nggak jelas ya. Tidak disebutkan. Kamu gantung, oke? Nanti kamu kasih tahu kabar ke saya. Apa yang terjadi setelah ini. Kamu lihat Tuhan tidak mungkin tidak bertindak kepada suamimu yang tidak setia itu. Ya. Oke. Dia kan bisa balik ke Kristen lagi nanti. Ya. Oke. Ketika dia di sana ternyata wanita itu membuat dia sengsara, dia akan keluar rumah itu. Oke. Akan lagi bulan madu dia belum ngerasain aja. Ya. Oke. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 31 tahun, belum menikah, karyawan swasta, tinggal di Bekasi. Jemaat Ini Jemaat GSKI GSKI MAG. Oke. Shalom Pak Erasus dan tim Abam. Saya ikut ibadah di Rehoboth MAG sejak 2019 lewat online sewaktu COVID dan sekarang campuran antara online dan offline. Saya sudah berpacaran lebih dari 7 tahun dengan seseorang yang sekarang bekerja di luar negeri. Kami sama-sama sedang berjuang untuk hidup suci, bertanggung jawab, dan fokus langit baru, bumi baru. Kami rutin mengikuti khotbah dan doa pagi di truth.id. Secara pribadi saya bersyukur menemukan GSKI Rehoboth. Karena saya merasa mulai berubah ke arah yang benar dibanding sewaktu saya ikuti gereja-gereja saya sebelumnya. Ya. Itu enggak? Ya, tidak mungkin tidak perlu dibacakan. Oh, ya. Sebelumnya gereja karismatik. Ada gereja-gereja karismatik yang tidak perlu dibacakan. Beberapa ya. Ya. Pacar saya menginginkan saya pindah kerja ke luar negeri, bisa sebelum atau setelah menikah. Pemauan saya karena dia merasa tinggal di luar negeri lebih nyaman dibanding Indonesia yang biasa saja. Kerja di luar negeri adalah salah satu cara memaksimalkan potensi dan bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk lebih membantu pekerjaan Tuhan. Sementara saya beranggapan hidup di Indonesia pun
dalam kurung dengan pekerjaan saya yang rasanya gajinya cukup di atas rata-rata, dengan kerjaan yang tidak terlalu membuat stres, sudah cukup nyaman. Walaupun sederhana atau mungkin tidak senyaman hidup di Eropa atau Singapura. Tabungan yang saat ini kami masing-masing miliki bisa dipakai untuk menjalani hidup dan suatu saat dapat membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih lagi sesuai petunjuk Roh Kudus. Walaupun mungkin benar, kalau kerja di luar negeri kita bisa menabung lebih banyak lagi. Saya pernah mencoba apply beberapa perusahaan tapi tidak berhasil. Saya rasa itu adalah salah satu petunjuk Tuhan. Kalau saya coba terus, suatu saat mungkin saya akan berhasil. Teman-teman kami pun banyak yang berhasil dan gajinya memang jauh lebih besar. Sebagai pengikut Truth.id, pacar saya pun mengerti kalau tidak dapat ya tidak apa-apa. Yang penting berusaha dulu. Namun saya bingung apa itu yang seharusnya saya lakukan. Apa sebaiknya saya terus mencoba lagi? Bagaimana pendapat Bapak? Walaupun masalah saya ini mungkin tidak umum atau rumit, namun semoga jawabannya bisa membantu pendengar Abam yang lain. Tidak umum, tidak rumit, tetapi menentukan masa depan. Ya. Yang pertama tentu kamu harus berdoa, minta petunjuk Tuhan. Ya. Yang kedua, di luar negeri gaji itu besar, tapi hidup itu monoton. Saya tidak tahu ini luar negerinya ini Eropa atau Singapura. Hidup di luar negeri itu monoton. Kalau saya suruh memilih, saya pilih di Indonesia. Dengan gaji yang tadi kau bilang cukup, kamu bisa berkarya banyak di sini. Di luar negeri kau punya uang, kau kirim duit ke Indonesia untuk pekerjaan Tuhan. Emang Tuhan senang? Belum tentu. Kamu harus tanya kehendak Tuhan apa. Jadi sekarang karena belum jelas, kamu tanya dulu kehendak Tuhan. Kalau pacarmu benar-benar cinta kamu, dia balik ke Jakarta. Dia balik ke Indonesia maksudnya. Atau kalau memang Tuhan suruh kamu ke luar negeri, kamu ke luar negeri. Tapi pengalaman saya lihat orang hidup di luar negeri, biar gaji besar habis juga. Ya. Karena kebutuhan biaya hidup pun besar. Seberapa sih kita bisa nyimpen uang? Ya. Ya. Oke. Jadi jawaban saya adalah kamu tanya Tuhan dengan serius. Dan jika Tuhan mengendaki kamu ke luar negeri, tidak apa-apa. Jika tidak, ajak pacarmu menikah dan tinggal di Indonesia. Jangan pisah. Hidup nggak boleh pisah. Terus. Berikutnya dari seorang pria 25 tahun, usia 25 tahun, lajang, tinggal di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Ya. Shalom, saya mau bercerita. Beberapa pendeta atau pastor ketika khotbah mengatakan kalau hutang itu dosa, dan saya melihat kebanyakan yang khotbah begitu orangnya kelihatan good looking. Saya geram, tapi saya juga takut. Karena sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah lihat orang tua saya menyimpan atau menabung. Bila dapat uang pasti buat ngasih orang sekitar atau bantu keluarga. Apa kalau berhutang itu dosa? Ya. Kita harus bisa membedakan antara hutang produksi dan hutang konsumsi. Ya. Produksi untuk bisnis. Konsumsi, nah itu untuk kebutuhan. Jika kita berhutang untuk konsumsi berlebihan, misalnya kita bisa makan tahu, kita ngotot mau makan rendang, itu bisa salah. Ya. Udah punya motor, nekat mau mobil, itu keliru. Nggak perlu hutang. Tapi untuk produksi harus minta pertimbangan Tuhan. Pakai uang bank misalnya. Uang bank juga milik rakyat. Asal dengan perhitungan yang baik. Ya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Tidak bisa dikatakan dosa. Motivasi hutang itu apa? Ya. Terus. Kami sendiri setiap ada keperluan darurat seperti kebutuhan sekolah atau kegiatan di sekitar, kami selalu berhutang. Pernah kejadian adik saya hampir mati karena sakit, tapi ibu saya tidak memiliki uang. Ibu saya cuma berdoa dan akhirnya sampai sekarang tidak pernah sakit lagi adik saya. Dan itu juga terjadi pada kami semua. Kami tidak pernah makan makanan yang bergizi, paling cuma sebulan sekali atau makan enak waktu dapat uang lumayan, atau kadang bila ada orang yang memberikan. Bagaimana menurut Bapak? Saya harus jawab. Ya. Hutang yang penting motivasinya. Ya. Ya. Oke, saya cukup ya? Jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 45 tahun, menikah, seorang marketing dan wira swasta, tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Gereja Protestan. Iya, gereja Protestan. Suku, gereja Protestan tapi suku juga. Ya. Shalom Pak Erastus, izinkan saya bercerita ataupun kesaksian kepada tim Abam dan kepada Bapak Erastus yang terkasih sebagai mentor rohani kami. Kejadian di acara doa malam hari Jumat 19 April 2024, jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Di acara doa malam, saya mengalami suatu kejadian yang tidak biasa. Ini ikut doa bersama kita ya? Iya. Mungkin online atau enggak nih?
Dia di Jakarta Barat sih. Apa? Dia datang. Oh, dia datang ya, datang. Terus gimana? Ya, ada kejadian yang tidak biasa atau luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat di ruangan tersebut sehingga biasanya saya jarang menangis. Namun di situ saya menangis terseduh-seduh yang cukup lama ketika menaikkan pujian dan penyembahan. Bahkan ada suara dari Roh Kudus berkata, "Kamu tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan tanpa hidup di dalam kekudusan, Haleluya. kesucian dan remuk hati." Amin. Bahkan suara itu pun berkata, "Aku akan menunjukkan kemuliaanku secara terang benderang dengan membuka kesombongan, keangkuhan, serta kemunafikan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencariku." Hadirat Tuhan itu sangat kudus dan benar-benar dahsyat sekali. Saya tidak bisa masuk ke dalamnya kalau masih hidup dalam kenajisan. Apa maksudnya kira-kira pengalaman ini, Pak Erastus? Apakah saya mengalami emosi sesaat atau berfantasi? Kalau saya teropong, kamu sedang menjumpai Tuhan atau dijumpai Tuhan waktu itu. Yang kamu saksikan itu benar sekali. Terus. Mohon diberikan petunjuk Pak Erastus yang terkasih. Tuhan selalu memberikan hikmat dan marifat serta kerendahan hati, kesehatan yang prima dalam membawa misi keselamatan yang kekal. Salam langit baru bumi. Anda usia 45 tahun dari gereja Protestan suku. Bisa mengatakan ini, Anda itu luar biasa. Iya. Iya, Anda orang yang dijumpai Tuhan waktu itu. Ya itu benar. Kesucian yang membuat kita layak ada di hadapan Tuhan dan hati yang remuk. Broken. Oke. Make me broken. Oke. Terus Ini pertanyaan doktrin, Pak, dari Wih, ini panjang tentang sekali ya. Elohim 1 dan seterusnya. Iya. Oke. Kita Pak Tejo Wilianto. Mbok Yo kita pindahin. Pak Tejo Wilianto dari Nganjuk, Jawa Timur. Kita pindahkan Pak pertanyaan Bapak di Menjawab Trinitas dan Doktrin. Amin. Oke. Baik, Pak. Sebentar, ini apa ini? Ini cara berdoa. Gitu. Ini juga doktrin. Iyalah. Ya. Oh ya. Kita pindahkan ke doktrin dari Abraham usia 36 tahun. Kita pindahkan ke menjawab Trinitas dan doktrin. Oke. Haleluya. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 17 tahun, pelajar tinggal di Jawa Tengah. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya. Saya mengikuti organisasi di sekolah yang dalam beberapa kesempatan ada penarikan donasi untuk warga sekolah yang berpulang. Dan di kesempatan itu kami harus membacakan suatu teks yang berisi beberapa bahasa Arab dan istilah Islam. Apakah orang percaya diperbolehkan untuk sekedar membacakan teks itu? Karena saya beberapa kali bertugas hanya mengedarkan kotak donasi dan teman saya menyuruh untuk membacakannya. Saya hanya berpikir jika saya salah cara membaca atau saya menjadi batu sandungan orang lain. Kemudian dalam kesempatan tertentu ketika diberikan tugas untuk mengucapkan pembuka presentasi, apakah boleh kita menggunakan salam dalam bahasa Arab? Dan juga saat teman menyapa, apakah boleh kita balas sebagai tindakan bertoleransi? Oke, yang soal dibaca tadi bahasa Arab harus tahu isinya apa. Iya. Karena Alkitab bahasa Arab juga ada. Iya. Lalu sapa dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Iya. Saya kira nggak masalah, saya pun menggunakan salam itu. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Oke, saya kira cukup. Cukup, Pak. Nggak masalah, nak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 64 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak dan 4 cucu, tinggal di Gading Serpong. Saya hanya ingin berbagi video yang diterima dari grup mengenai pengajaran sesat Shin Cheonji. Ini gimana bacanya? Shin Cheonji. Iya. Yang didirikan, ini gereja Yesus Shin Cheonji didirikan tahun 84 oleh Lee Man-hee dari Korea Selatan, mengaku sebagai wujud Yesus Kristus yang kedua. Ya. Karena arti temanya salah satunya langit baru, bumi baru. Jadi saya ingin Bapak Pendeta cepat-cepat konfirmasi. Takutnya keburu disangkut pautkan dengan istilah Bapak Eras. Sebelum tahun itu saya sudah menyampaikan langit baru, bumi baru ya. Iya, Pak. Tapi nggak segencar hari ini. Terus. Iya. Takutnya keburu disangkut pautkan dengan istilah Bapak Eras karena ini tentang langit baru, bumi baru. Dan tolong Bapak jelaskan bagi kami semua tentang ajaran itu. Tentang ajaran itu saya belum mempelajari. Ya. Tapi yang jelas kalau dia mengaku Yesus sudah jangan didengar. Ya. Sesat. Tidak mungkin Yesus menampilkan diri dalam wujud yang kedua. Itu sesat. Oke.
Terima kasih Pak Pendeta Erastus yang kami kasihi beserta tim Abam. Jesus bless you all. Saya salah satu dari sejuta orang-orang yang mengikuti Abam. Saya mengucap syukur dengan mendengar Abam setiap hari. Sekarang saya semakin mudah mengampuni dan kalau ada yang menyakiti hati saya, cepat sekali saya bisa melupakan, tidak seperti dulu. Dulu waktu saya sakit hati bisa lama sekali terpendam. Pokoknya saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus yang sudah pakai Pak Eras begitu luar biasa. Amin. Dan salah satunya lagi saya dapat ilmu dari Pak Eras yaitu 3D. Diam, diam, diam. Saya sering praktekkan dan kayaknya bisa lebih baik. Saya juga banyak masalah terutama tentang anak laki-laki saya yang sudah salah besar dalam mengambil keputusan. Hanya itu salah satunya yang masih membuat saya sering hidupnya tidak tenang dan sering deg-degan. Saya ingin share di sini tapi takut yang bersangkutan semua mengetahui. Soalnya hampir setiap orang yang saya kenal mendengarkan Abam juga. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibu usia 64 tahun, Yes. lebih muda setahun dari saya. Kita pulang aja Bu ke langit baru bumi baru, lewati saja tanpa target. Ya, lewati tanpa target. Ibu tetap hidup suci, serahkan anakmu kepada Tuhan biar Tuhan yang beracara. Oke. Iya. Teruskan. Ini berikutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, berprofesi sebagai petani. Tidak dijelaskan, disebutkan alamat tinggalnya. Shalom Pak Erastus dan seluruh tim Abam. Terima kasih untuk semua pelayanan di truth.id yang sangat memberkati kami. Saya mohon bantuan karena saya dan suami saat ini sama-sama sakit jiwanya. Loh, Itu terlihat dari kami sama-sama mudah tersinggung karena masalah sepele, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tolong kami Pak untuk bisa menjaga anak-anak kami dan rumah tangga kami. Besar harapan saya agar kami dapat mengikuti konseling karena masalah kami hanya ini. Ini perlu saya bacakan Pak. bahasanya. Ya. Bersama ini saya juga membagikan momen yang membahagiakan sekali buat saya. Bisa berfoto sedekat ini dengan Bapak dalam sebuah acara sinode di Surabaya. Kami tidak ada rencana berfoto dengan Bapak, tapi Bapak saat berjalan lewat kursi yang kami duduki, saat berbincang-bincang menunggu acara penutupan, dan saat itu Bapak bilang, kok kamu mesra sekali memeluknya, gitu. Dalam kurung dan saya GR. Dan kami jawab karena kami sayang atau mengasihi Bapak, lalu jawab, aku juga sayang kalian. Saya dengan bangga menceritakan ke saudara-saudara yang lain. Siapa yang nggak bahagia mendengar Bapak Erastus ngomong langsung begitu ke kita. Terima kasih Bapak dan tim atas pelayanannya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang. Karena masih banyak jiwa yang memerlukan pelayan Bapak dan tim. Salam penuh kasih. Usia 44 tahun ya. Iya. Coba dibakasi Bu Es. Ini ya pejabat soalnya. Iya. Ya, supaya dibimbing, supaya nggak gampang tersinggung. Ya, ini repot kalau gampang tersinggung. Ya. Aduh. Saya kira cukup kali ya. Iya. Ini episode 10. Kita akan masuk di episode 1011. Sampai jumpa di episode 1011. Tuhan berkati.